Komunikasi efektif menjadi materi kita di minggu ke-8 ini. Ada 3 hal yang akan kita bahas, yaitu komunikasi efektif pada komunikasi interpersonal, hukum komunikasi efektif, karakteristik komunikasi efektif versus efisien. Apa itu komunikasi efektif? Onong Ujjana Effendi mengatakan, komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang menghasilkan kesamaan makna antara komunikator dan komunikan. Lebih jauh lagi, pesan yang disampaikan komunikator, pengirim pesan, diterima, dipahami, dan menimbulkan efek atau perubahan sikap, pendapat, dan perilaku pada komunikan, penerima pesan, sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Lalu, apa ciri-ciri komunikasi yang efektif? Pertama, ada pengertian, understanding. Pesan dipahami dengan benar oleh penerima sesuai maksud pengirim. Contoh, instruksi kerja dipahami sesuai arahan tanpa kesalahpahaman. 2. Menimbulkan kesenangan, pleasure. Komunikasi menciptakan suasana yang menyenangkan, nyaman, dan positif. 3. Mempengaruhi sikap, influence. Pesan mampu memengaruhi atau mengubah sikap dan pendapat komunikan. 4. Hubungan sosial yang baik, better relationship. Komunikasi mempererat hubungan antar individu atau kelompok. 5. Tindakan nyata, action. Komunikasi mendorong terjadinya tindakan sesuai tujuan pesan. Apa saja yang membuat komunikasi menjadi efektif? 1. Kredibilitas komunikator, kepercayaan dan keahlian pengirim pesan. 2. Isi pesan, jelas, logis, relevan, menarik. 3. Media atau saluran komunikasi, dipilih sesuai karakter penerima. 4. Kondisi komunikan, latar belakang, sikap, pengetahuan, emosi. 5. Situasi komunikasi, waktu, tempat, suasana, konteks sosial budaya. Jadi komunikasi efektif bukan hanya soal menyampaikan pesan, tapi bagaimana pesan itu dipahami, diterima, dan berdampak sesuai tujuan. Apa saja hukum dalam komunikasi yang efektif? Agar komunikasi berjalan efektif, ia harus mematuhi hukum-hukum komunikasi, yaitu prinsip-prinsip dasar yang menentukan keberhasilan proses komunikasi. Yang pertama adalah hukum ketulusan dan kejujuran. Komunikasi akan efektif jika komunikator tulus, jujur, dan apa adanya dalam menyampaikan pesan. Komunikan akan lebih mudah percaya dan menerima pesan apabila komunikator berbicara dengan niat baik dan tanpa manipulasi. Contoh, pemimpin yang berbicara jujur kepada timnya soal tantangan organisasi lebih dihormati. Kedua, hukum ketepatan atau akurasi. Pesan harus tepat sasaran, tepat makna, dan tepat waktu agar tidak menimbulkan salah tafsir. Ketidaktepatan dalam memilih kata, saluran, atau waktu bisa menyebabkan pesan gagal dipahami. Contoh, memberi kritik pada waktu dan tempat yang tidak tepat bisa menimbulkan resistensi. Ketiga, hukum kesesuaian atau appropriateness. Komunikasi efektif menuntut penyesuaian dengan situasi, budaya, dan karakter komunikan. Komunikator harus menyesuaikan gaya bicara dan bahasa dengan audiens. Contoh, gaya bahasa formal untuk atasan, santai untuk teman sebaya. Keempat, hukum keterbukaan, openness. Komunikasi berjalan efektif bila ada sikap terbuka antara komunikator dan komunikan. Keterbukaan menciptakan kepercayaan dan memungkinkan umpan balik yang jujur. Contoh, dosen yang terbuka menerima kritik dari mahasiswa. Kelima, hukum empati. Efektivitas komunikasi tergantung pada kemampuan komunikator untuk merasakan apa yang dirasakan komunikan. Dengan empati, pesan bisa disampaikan dengan cara yang lebih manusiawi dan diterima dengan baik. Contoh, dalam pelayanan publik, petugas memahami keluhan warga dengan empati, bukan sekadar aturan. Keenam, hukum kejelasan atau clarity. Pesan yang disampaikan harus jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Gunakan bahasa yang sederhana, logis, dan sesuai tingkat pemahaman penerima pesan. Ketujuh,
Hukum umpan balik atau feedback. Komunikasi efektif selalu melibatkan respon balik dari komunikan. Tanpa umpan balik, komunikator tidak tahu apakah pesan dipahami atau tidak. Contoh, dosen menanyakan pemahaman mahasiswa setelah menjelaskan pelajaran. Lalu, apa yang disebut dengan komunikasi efisien? Komunikasi efektif adalah komunikasi yang menghasilkan kesamaan makna, mutual understanding, antara pengirim dan penerima pesan, serta menimbulkan efek sesuai tujuan. Sementara komunikasi yang efisien adalah komunikasi yang mencapai tujuan dengan penggunaan waktu, tenaga, dan biaya sekecil mungkin. Perbedaan antara komunikasi efektif dan efisien bisa dilihat dalam tabel berikut. Yang diharapkan adalah komunikasi harus efektif dan efisien sekaligus. Efektivitas lebih penting. Komunikasi efisien tapi kalau tidak dipahami akan gagal mencapai tujuan. Komunikasi efisien belum tentu efektif, tetapi komunikasi efektif biasanya juga efisien dalam jangka panjang. Efektif, hasil, pemahaman dan pengaruh. Efisien, proses, hemat waktu, biaya, tenaga. Komunikasi ideal adalah keseimbangan di antara keduanya. Pesan sampai dengan benar tanpa pemborosan sumber daya. Referensi materi kali ini dari Onong Ujjana Effendi, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, 2006, Remaja Rosda Karya, Bandung. Bab 7, halaman 101-121. Terima kasih.